struktur dahi dan rongga mata. Ini tulang pariental. Fungsinya melindungi otak, khususnya bagian lobus parientalis, dan menjadi tempat pelekatan otot-otot kepala. Lalu ini tulang occipital. Fungsinya melindungi otak bagian belakang atau lobus occipital dan membentuk dasar tengkorak di posterior. Dan ini tulang temporal, memiliki fungsi melindungi struktur penting untuk pendengaran dan keseimbangan. Ini tulang hidung atau nasal bone, fungsinya untuk membentuk luar hidung atau melindungi rongga hidung. Ini maksila, fungsinya untuk menopang gigi atas dan membentuk struktur wajah. Dan ini mandibula yang fungsinya untuk mengunyah, berbicara, dan menopang gigi bawah. Selanjutnya ada tulang telinga. Di sini ada 3 bagian. Ada tulang malleus, incus, dan stapes. Nah, pertama malleus berfungsi untuk menerima getaran dari gendang telinga ke incus. Nah, dari incus nanti diantarkan ke malleus ke stapes. Nah, stapes nanti getaran dihantarkan ke telinga dalam atau cochlea. Dari fungsi ketiga tersebut adalah intinya menguatkan dan menyalurkan getaran suara ke dalam telinga. Ya, selanjutnya ada sternum. Sternum ini dari bagian sini yang berfungsi untuk melindungi organ seperti jantung, paru-paru, sama pembuluh darah akibat dari cedera fisik ataupun cedera benturan. Lalu ada scapula yang berfungsi untuk merekatkan klavikula dan di sini, dan klavikula sendiri berfungsi untuk menopang dari tulang rusuk sini sampai sini. Berikutnya ada fungsi dari tulang rusuk atau kosta ya. Yang pertama itu melindungi organ vital terutama jantung dan paru-paru yang di dalamnya. Terus yang kedua membantu pernafasan, bergerak saat inspirasi dan ekspirasi untuk melebarkan dan mengecilkan rongga dada. Yang ketiga menjadi tempat perlekatan otot seperti otot pernafasan, interkostal, dan otot punggung. Yang keempat menjaga bentuk dada, memberi struktur pada rongga toraks agar dadanya berbentuk seperti manusia pada umumnya. Ya, lanjut, ini namanya tulang servikal, berfungsi untuk menopang kepala. Terus yang ini namanya tulang torakal, berfungsi untuk menyambung dada. Dan ini tulang lumbal atau panggul, fungsinya untuk menopang berat badan saat berdiri atau duduk. Selanjutnya saya akan menyebutkan tulang bagian belakang. Itu namanya sacrum, itu buat menopang tubuh bagian atas ya. Kalau ini tuh ischium, ini tuh buat menopang tubuh saat kita duduk. Nah, yang selanjutnya itu namanya ya ini namanya lunate. Itu tuh buat penghubung antara persendian dan lengan bagian atas ke bagian telapak tangan. Nah, selanjutnya ada tulang ilium, berfungsi untuk menopang beban tubuh. Yang selanjutnya adalah tulang panggul ischium, berfungsi sebagai penopang berat badan saat duduk dan tempat melekatnya banyak otot penting di panggul dan kaki. Nah, di sini ada tulang pubis atau tulang kemaluan, berfungsi untuk melindungi organ dalam panggul seperti kandung kemih dan organ bibir. Ini tulang humerus, tulang lengan atas, berfungsi menghubungkan bahu dengan siku sebagai tempat meletaknya otot-otot lengan. Lalu tulang radius, tulang pengubil, dan ini tulang ulnar. Tulang hasta adalah tulang lengan bawah yang bekerja sama untuk menopang lengan, memungkinkan gerakan memutar tangan rotasi, dan membantu gerakan fleksi dan ekstensi lengan. Baik, selanjutnya di sini kita akan belajar terkait karpal ya teman-teman. Ini karpal sebagai gerakan memutar seperti ini untuk memudahkan kita pergelangan kita bergerak. Selanjutnya ini ada metakarpal. Ini penghubung antara karpal dan phalanx. Lalu untuk phalanx sendiri itu berfungsi untuk motorik-motorik halus seperti menulis, mengetik, dan sebagainya. Di sini ada tulang tibia, berfungsi untuk menopang dan mendistribusikan berat badan, menjaga kestabilan kaki dan pergelangan kaki. Selanjutnya ada fibula yang berfungsi untuk memberikan stabilitas
lateral pada pergelangan kaki. Selanjutnya tarsal atau pergelangan kaki. Fungsinya menyalurkan gaya dari tibia ke tumit dan memberikan stabilitas. Yang kedua ada metatarsal atau telapak kaki. Fungsinya menopang berat badan saat berdiri, berjalan, dan berlari, dan menstabilkan tubuh dan mencegah jatuh. Yang ketiga ada phalanx. Fungsinya memberikan dorongan dari tanah saat berjalan dan berlari dan menjaga keseimbangan tubuh.